Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan tema 3, tokoh dan penemuannya, subtema 1, dan khusus untuk membahas muatan komponen listrik dan rangkaian seri. Tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan keuntungan dan kerugian rangkaian seri. Nah, sebelum kita lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak bisa mencari kata yang berhubungan dengan listrik pada tabel huruf yang ada di gambar. Untuk memudahkan mencari, bisa di-pause dulu videonya, kemudian dilanjutkan setelah berhasil ditemukan kata-katanya. Nah, kata-kata yang ditemukan nanti akan kami tunjukkan pada akhir video. Dalam pembelajaran tentang listrik, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama yakni tentang arus listrik. Arus listrik adalah sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam satu rangkaian tiap satuan waktu. Untuk mengukur besar arus listrik, bisa digunakan ampere meter, dan satuan ukurnya adalah ampere. Yang kedua, ada istilah tegangan. Tegangan adalah beda potensial listrik di antara dua titik. Tegangan disebut juga dengan voltase listrik. Satuan ukur tegangan listrik adalah volt. Nah, alat ukurnya disebut dengan voltmeter. Istilah yang ketiga kita mengenal juga dengan hambatan listrik. Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari satu komponen elektronik dengan arus listrik yang melewatinya. Satuan ukur untuk hambatan diberi nama ohm, sedangkan alat ukurnya diberi nama ohmmeter. Yang keempat, ada istilah daya. Daya listrik adalah banyaknya tenaga listrik yang mengalir per satuan waktu. Satuan ukurnya diberi nama watt. Selanjutnya, untuk komponen listrik, ada baterai sebagai sumbernya, ada kabel sebagai penghantar, ada saklar untuk memutus dan menyambung, dan ada lampu sebagai hambatan. Secara lebih lanjut, komponen listrik yang pertama adalah sumber energi. Sumber energi bisa didapat dari contoh-contoh yang ada di gambar. Yang pertama ada pembangkit listrik tenaga surya, kemudian ada generator bed, dan ada juga baterai. Ini adalah sumber energi listrik. Yang kedua, untuk menghantar, jadi satu benda ketika menerima listrik maka akan ada dua kemungkinan. Pertama, dia bisa menjadi konduktor, artinya bisa mengantarkan listrik dengan baik. Yang kedua, bisa saja benda itu menjadi isolator atau tidak bisa mengantarkan listrik dengan baik. Untuk contoh-contohnya bisa diperhatikan pada gambar. Nah, komponen yang ketiga yakni saklar. Ini adalah bermacam-macam saklar yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga yang terakhir ini sekring. Jadi sekring itu berfungsi untuk memutus aliran listrik jika terjadi kelebihan atau adanya konsentrik. Bentuk sekring bermacam-macam sesuai dengan tempat dan fungsinya.
Sebagai penghantar tadi, kita tentukan ada dua, yang pertama konduktor dan isolator. Ini kita coba satu persatu. Yang pertama kayu. Ternyata ketika kayu itu dipakai, lampunya tidak menyala. Kemudian plastik juga tidak. Aluminium menyala, artinya dia konduktor. Nah, untuk besi dan tembaga juga konduktor. Kita lanjutkan. Dia ada 3 jenis rangkaian listrik anak-anak. Yang pertama rangkaian listrik seri, yaitu rangkaian listrik yang lampu disusun secara seri. Yang kedua ada rangkaian paralel, yakni lampunya disusun secara berjajar. Yang ketiga ada rangkaian campuran, yakni campuran dari seri dan paralel. Nah, ini contoh lebih detail tentang rangkaian seri. Jadi antara lampu 2 dan lampu 1 di sini disusun dengan berurutan, tidak ada cabang pada penghantar listriknya. Di rangkaian seri adalah satu rangkaian yang semua bagian-bagiannya dihubungkan berurutan, sehingga setiap bagian dialiri oleh arus listrik yang sama. Kuat arus yang mengalir selalu sama di setiap titik di sepanjang rangkaian. Lampu yang dirangkai secara seri, nyalanya semakin lama semakin redup. Apabila satu lampu mati, maka lampu yang lain juga akan mati. Ini dikarenakan sambungan atau rangkaian menjadi terbuka, tidak lagi terhubung. Baik, sampai pada bagian kuis. Yang pertama, yang bukan termasuk komponen listrik yang mana ya? Baterai kah? Sekring, kabel, atau saklar? Ya, di sini adalah komponen listrik yang sederhana. Yang tidak kita butuhkan adalah sekring. Yang berikutnya, salah satu keuntungan rangkaian listrik yang disusun secara seri adalah ya, betul, membutuhkan kabel yang lebih sedikit. Nah, untuk kata-kata yang tadi kita cari di awal pembelajaran, di sini ada 10. Nah, kalau anak-anak tadi melebihkan lebih dari 5, itu artinya anak-anak sudah mampu mencari istilah-istilah yang ada hubungannya dengan listrik. Baik, kesimpulan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, komponen listrik secara sederhana ada 4. Yang pertama, baterai sebagai sumber energi. Yang kedua adalah kabel sebagai penghantar, kemudian saklar, dan ada hambatan atau yang tadi kita gunakan lampu. Untuk jenis rangkaian listrik ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel, ada rangkaian campuran. Kemudian untuk yang terakhir, ciri rangkaian seri, yang pertama dirangkai berurutan, yang kedua kuat arus selalu sama, yang ketiga lampu semakin banyak maka nyalanya semakin redup. Oke, ini untuk tugas anak-anak agar penguasaan terhadap materi dari video kali ini bisa bertambah bagus. Anak-anak bisa mengerjakan tugas ini. Oke, terima kasih. Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.